Selamat datang di Ruang Belajar Gratis. Halo anak-anak kelas 8. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan semangat belajar ya. Pada video kali ini, kita akan mempelajari materi praktik lintas bidang, proyek informatika. Materi ini sangat penting, karena materi praktik lintas bidang ini akan mengajak kalian belajar informatika dengan cara yang lebih menarik, yaitu melalui proyek. Artinya, kalian tidak hanya mendengarkan penjelasan guru, tetapi juga langsung mempraktikkan dan membuat suatu karya. Dengan cara ini, kalian bisa memahami materi dengan lebih mudah dan menyenangkan. Materi ini penting karena melatih kalian untuk berpikir kreatif, bekerja sama dengan teman, dan memecahkan masalah yang ada di sekitar kita. Informatika tidak hanya tentang komputer, tetapi juga tentang bagaimana teknologi membantu kehidupan sehari-hari. 1. Pengertian praktik lintas bidang. Praktik lintas bidang adalah kegiatan pembelajaran berbentuk proyek yang menggabungkan informatika dengan mata pelajaran lain. Tujuan utama praktik lintas bidang adalah menerapkan ilmu informatika, melatih kerjasama, melatih kreativitas, menyelesaikan masalah nyata. Praktik lintas bidang berarti kita menggabungkan informatika dengan pelajaran lain, seperti IPS, IPA, Bahasa Indonesia, atau PPKN. Misalnya, membuat poster digital untuk pelajaran PPKN atau mengolah data hasil survei untuk pelajaran IPS. Melalui kegiatan ini, kalian belajar bahwa informatika bisa digunakan untuk banyak hal. Selain itu, kalian juga belajar bekerja sama, berpendapat, dan mencari solusi dari masalah yang benar-benar ada di sekitar kalian. 2. Karakteristik proyek informatika. Proyek informatika memiliki ciri berbasis masalah nyata, menggunakan teknologi, dikerjakan secara individu atau kelompok, memiliki produk akhir. Setiap proyek informatika selalu berawal dari masalah nyata, misalnya masalah hoaks, kebiasaan belajar, atau lingkungan sekolah. Masalah tersebut kemudian dicari solusinya dengan bantuan teknologi. Hasil dari proyek ini bukan hanya berupa laporan, tetapi juga produk nyata, seperti poster digital, grafik data, animasi, atau presentasi. Dengan begitu, kalian bisa melihat hasil kerja kalian secara langsung. 3. Tahapan proyek informatika. A. Perencanaan. Menentukan tujuan proyek, alat dan bahan, waktu pengerjaan, pembagian tugas. Tahap perencanaan adalah langkah awal yang sangat penting. Pada tahap ini, kalian menentukan apa yang akan dibuat dan apa tujuan dari proyek tersebut. Tanpa perencanaan yang baik, proyek bisa menjadi tidak terarah. Selain itu, kalian juga belajar membagi tugas agar setiap anggota kelompok memiliki peran masing-masing. Dengan begitu, pekerjaan menjadi lebih ringan dan hasilnya lebih maksimal. B. Pelaksanaan. Melaksanakan proyek sesuai rencana. Mengumpulkan data. Mengolah data. Menggunakan aplikasi atau teknologi. Pada tahap pelaksanaan, rencana yang sudah dibuat mulai dijalankan. Kalian bisa mengumpulkan data melalui survei, observasi, atau mencari informasi dari sumber terpercaya. Setelah itu, data diolah menggunakan teknologi seperti spreadsheet, aplikasi desain, atau aplikasi pemrograman. Disinilah keterampilan informatika kalian benar-benar digunakan. C. Evaluasi. Menilai hasil proyek. Apakah tujuan tercapai?
Apakah solusi efektif? Apa yang bisa diperbaiki? Tahap evaluasi dilakukan setelah proyek selesai. Kalian menilai apakah proyek sudah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan di awal. Evaluasi juga membantu kalian belajar dari kesalahan. Dari sini, kalian bisa mengetahui apa yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki di proyek berikutnya. 4. Contoh proyek informatika. Contoh 1. Proyek literasi digital. Membuat poster digital tentang bahaya hoaks. Menggunakan aplikasi desain. Dipresentasikan di kelas. Pada proyek ini, kalian belajar tentang literasi digital dan bahaya hoaks. Kalian akan membuat poster digital yang berisi informasi edukatif agar orang lain lebih bijak dalam menggunakan internet. Selain melatih kemampuan desain, proyek ini juga melatih keberanian kalian dalam menyampaikan informasi melalui presentasi. Contoh 2. Proyek pengolahan data. Mengumpulkan data kebiasaan belajar siswa. Mengolah data dengan spreadsheet. Menyajikan dalam bentuk grafik. Proyek ini melatih kalian dalam mengumpulkan dan mengolah data. Data yang sudah dikumpulkan kemudian diolah agar mudah dipahami. Dengan menyajikan data dalam bentuk grafik, informasi menjadi lebih jelas dan menarik. Keterampilan ini sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Contoh 3. Proyek pemrograman sederhana. Membuat animasi sederhana di Scratch. Menggunakan algoritma dan perulangan. Menampilkan pesan edukatif. Dalam proyek ini, kalian belajar dasar-dasar pemrograman melalui Scratch. Kalian akan menyusun algoritma dan menggunakan perulangan untuk membuat animasi bergerak. Selain belajar coding, kalian juga diajak menyampaikan pesan edukatif melalui animasi yang dibuat. 5. Manfaat proyek informatika. Melatih berpikir kritis. Melatih kerja tim. Mengasah kreativitas. Meningkatkan kemampuan teknologi. Membiasakan pemecahan masalah. Melalui proyek informatika, kalian tidak hanya belajar teori, tetapi juga keterampilan hidup. Kalian dilatih berpikir kritis saat menghadapi masalah dan bekerja sama dalam tim. Selain itu, kreativitas dan kemampuan teknologi kalian akan semakin berkembang, yang sangat berguna untuk masa depan. 6. Sikap yang diharapkan dalam proyek. Tanggung jawab. Kerja sama. Disiplin. Jujur. Aktif dan kreatif. Selain keterampilan, proyek informatika juga membentuk sikap yang baik. Kalian diharapkan bertanggung jawab terhadap tugas masing-masing dan bekerja sama dengan teman. Sikap jujur, disiplin, serta aktif dan kreatif sangat penting agar proyek berjalan lancar dan menghasilkan karya terbaik. Kesimpulan. Praktik lintas bidang dalam informatika adalah pembelajaran berbasis proyek yang menggabungkan teknologi dengan mata pelajaran lain. Melalui kegiatan ini, siswa belajar menerapkan informatika untuk menyelesaikan masalah nyata di sekitar mereka. Proyek informatika dilakukan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dengan proyek ini, siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga keterampilan berpikir kritis, kerjasama, kreativitas, dan sikap positif yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pembahasan kita tentang praktik lintas bidang atau proyek informatika. Semoga materi ini bisa membantu kalian memahami pentingnya belajar informatika melalui proyek yang seru dan bermanfaat. Jangan lupa untuk terus berlatih, bekerja sama dengan teman, dan menggunakan teknologi secara bijak. Terima kasih sudah menonton. Tetap semangat belajar, dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.